Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 21, Pria Bijaksana Jangan Potong Seseorang Menjadi Kecil. Guan Suking adalah gadis berpengetahuan dan ceria yang lahir dalam keluarga yang makmur. Dia memiliki sikap yang kaya, tetapi dia tidak memiliki kesombongan dan sikap sombong seperti yang dimiliki seorang gadis kaya. Meskipun keluarganya bangkrut, dia sama sekali tidak berkecil hati. Sebaliknya, ia bekerja paruh waktu selama liburan musim panas. Wang Xian terkesan dengan gadis seperti itu. Dia menikmati kehidupannya yang baik, tetapi pada saat yang sama, dia bisa mengalami kesulitan. Terima kasih untuk makan malammu. Ini adalah makanan paling menyenangkan yang saya miliki baru-baru ini. Guan Suking menatap pria yang mengirimnya kembali ke asramanya. Dia adalah pria pertama yang pernah melakukannya. Wang Xian menyeringai padanya, saya kira saya akan memiliki makanan laut untuk semua makanan saya untuk sementara waktu. Jika saya melakukannya, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Petik 2. Benar, ini kesepakatan. Guan Suking berdiri di depannya dengan senyum manis di wajahnya. Oke bye, saya akan kembali untuk beristirahat. Petik 2. Sampai jumpa. Guan Suking menyaksikan pria itu pergi dengan sinar. Senyum itu terlihat sangat manis. Guan Suking adalah seorang gadis cantik dengan kepribadian yang baik. Setelah pergi, Wang Xian juga berpikir sendiri. Mustahil bagi seorang pria untuk tidak jatuh cinta pada kecantikan. Lebih baik aku meningkatkan kekuatanku dulu. Saya harus menekan level 4 sebelum sekolah dibuka kembali. Wang Xian mengatakan ini pada dirinya sendiri. Dia kembali ke kamarnya dan mandi. Kemudian, dia mengambil mutiara dan memeriksanya. Setelah itu, ia duduk dalam posisi lotus untuk memulai kultivasinya. Energi naga meningkat 45 poin. Ketika Wang Xian bangun dan melihat pemberitahuan keesokan paginya, pancaran tajam melintas di matanya. Karena dia maju ke level 2, kecepatan kultivasinya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Wang Xian mengambil mutiara di sebelahnya dan pergi setelah mencuci. Dia naik ke pusat kota dan mulai mencari toko perhiasan. Mutiara hanya bisa dijual ke toko perhiasan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu siapa yang akan mendapatkan mutiara. Perhiasan laut dalam. Ketika Wang Xian tiba di pusat kota, dia melihat sebuah toko aksesoris perhiasan dengan dekorasi mewah. Laut dalam. Wang Xian menatap nama toko itu. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya, sebuah perusahaan yang terdaftar secara lokal dengan merek terkenal. Perusahaan yang mapan seperti itu harus menawarkan harga yang wajar. Wang Xian diam-diam merenung. Sementara dia sarapan pagi itu, dia juga mensurvei nilai untuk ratunya. Mutiara alami dan tanpa cacat dari 20 mm yang dia miliki bisa mendapatkan harga yang luar biasa. Setiap mutiara bisa dijual beberapa ratus ribu dolar, atau bahkan lebih tinggi. Selamat datang. Saat memasuki toko, penyambut yang mengenakan congsam menyambutnya di pintu. Wang Xian masuk dan mulai menelusuri potongan-potongan perhiasan di dalam lemari. Perhiasan mereka terdiri dari mutiara dan batu giok, tidak termasuk perhiasan emas. Semua potongan perhiasan itu sangat mahal. Wang Xian mengamati semua aksesori. Sepasang anting berharga beberapa ribu sementara beberapa perhiasan berharga dijual seharga beberapa ratus ribu dolar dan seterusnya. Tuan, apakah Anda mencari sesuatu? Tanya seorang pramuniaga menatapnya. Aku mencari perhiasan mutiara. Dia menyeringai saat dia berkata. Mereka ada di sini. Kami memiliki kalung, liontin, dan gelang mutiara. Pramuniaga itu menunjuk ke suatu tempat dan berkata. Wang Xian pindah dan memeriksanya. Kalung mutiara dan batu giok ini mahal. Wang Xian melihat satu di pusat yang harganya 180 ribu dolar. Ini adalah mutiara alami dari Laut Cina Selatan dengan ukuran 16 mm. Warnanya mellow, dan mereka adalah mutiara dengan nilai tertinggi. 180 ribu dolar sama sekali tidak mahal. Petik 2. Nona, bisakah aku melihat kalung itu? Sebelum pramuniaga itu selesai berbicara, seseorang di samping berbicara. Wang Xian berbalik dan melihat seorang pria parubaya dengan seorang gadis cantik. Pria parubaya itu berbicara kepada mereka. Tentu, si pramuniaga tersenyum padanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan sebelum mengambil kalung itu dan menyerahkannya kepada pria itu. Di sini, Wen Wen meletakkannya di
Saya yakin Anda akan terlihat cantik di dalamnya. Pria itu mengambil kalung itu dan berbicara dengan gadis cantik yang tampak 10 tahun lebih muda darinya. Wow, ini indah. Gadis itu memandangi kalung yang dipegang lelaki itu dengan matanya yang cerah. Cobalah. Jika itu baik, kami akan membelinya, kata pria parubaya dengan wajah penuh senyum. Untuk merayu gadis cantik di depannya, dia siap untuk membuang uangnya. Oke, aku akan melakukannya sendiri, Paman. Gadis cantik itu mengangguk. Tentu, dia sangat senang bahwa dia terus menganggukkan kepalanya. Ketika gadis itu mengenakan kalung itu, pria itu berbalik untuk melihat Wang Xian lagi. Dia mengamati pakaian Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan bibirnya sedikit terangkat, dia bertanya, "Anak muda, apakah kamu membeli perhiasan untuk pacarmu?" Hanya melihat sekeliling, Wang Xian mengintip pria itu dan mengangguk. Dia kemudian berbalik untuk melihat kalung yang dipegang gadis itu. Wang Xian menatap kalung mutiara dan tersenyum. Terlepas dari ukuran atau warnanya, mutiara di kalung itu tidak sebagus yang dimilikinya. Bahkan, kualitas mereka jauh lebih rendah. Anak muda, berapa anggaran Anda untuk perhiasan itu? Orang-orang muda seperti Anda seharusnya tidak terlalu mengada-ada. Membeli satu yang sekitar 1 hingga 2.000 akan dilakukan. Anda harus membeli sesuai dengan apa yang Anda mampu. Ketika Anda punya uang, Anda bisa mendapatkan sesuatu yang lebih mahal. Ketika saya seusiamu, saya sama miskinnya. Tetapi jika Anda bekerja keras di masa depan dan mendapatkan banyak uang, Anda juga dapat mengejar barang-barang mahal yang harganya mencapai ratusan ribu dolar. Petik 2. Pria parubaya berbicara sambil melihat gadis cantik dan Wang Xian. Meskipun itu terdengar seperti pengingat dari seorang senior, dia menyampaikan pesan implisit kepada gadis itu, orang muda itu miskin, dan aku kaya. Gadis cantik itu mengenakan kalung itu dan mengintip Wang Xian sebelum akhirnya menatap pria parubaya itu, apakah itu terlihat indah bagiku? Tentu saja, kamu terlihat sangat cantik dengan itu. Wen, jenis kalung mutiara dan giok ini paling cocok untuk Anda. Yang bernilai beberapa ribu dolar sama sekali tidak cocok denganmu. Pria itu dengan cepat memujinya. Betulkah? Gadis cantik itu sangat bahagia sehingga dia tidak bisa berhenti memandangi dirinya sendiri di cermin. Saya yakin, Wen, lihat betapa cantiknya kamu saat kamu memakainya. Teman-teman Anda akan iri ketika Anda melihat ini, kata pria itu. Tiba-tiba dia menoleh ke Wang Xian dan bertanya, anak muda, tidakkah menurutmu itu indah juga? Ya itu, Wang Xian mengangguk setuju. Haha, lihat, anak muda, Anda tidak perlu iri padaku. Bekerja keras dan dapatkan lebih banyak uang di masa depan. Sampai saat itu, Anda juga bisa mendapatkan satu untuk pacar Anda. Pria parubaya itu menepuk Wang Xian di bahunya. Sayang sekali kalung ini adalah yang terbaik di antara semuanya. Jika ada yang lebih baik, saya akan membelinya untuk Anda, Wen. Petik 2. Paman, kamu sangat baik padaku. Wen memandangnya. Haha, tentu saja, aku baik padamu. Meskipun saya agak tua, tidak ada anak muda yang bisa dibandingkan dengan saya, kata pria parubaya itu dengan percaya diri. Ahem, Paman, aku punya mutiara yang lebih baik di sini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik pada mereka. Wang Xian mengerutkan bibir dan berkata. Dia memandang pria yang rajin, membimbing, dan mengajar dia. Sebenarnya, lelaki itu berusaha mengangkat dirinya. Pria ini adalah rubah yang licik. Dia mengucapkan kata-kata yang baik untuk dirinya sendiri dengan menginjak orang lain tanpa terlihat terlalu jelas. Pria bijak tidak mengurangi ukuran seseorang. Orang ini tidak hanya menginjak orang lain, tetapi ia juga menginjak Wang Xian untuk membuktikan dirinya. Babak 22, siapa yang tidak tahu cara pamer dengan nyaman? Ketika pria parubaya itu mendengar apa yang dikatakan Wang Xian, dia sedikit terkejut. Apa katamu? Anda memiliki mutiara yang lebih baik. Petik 2. Pria parubaya menatapnya dengan keraguan dan mulai tertawa segera setelah itu. Dengan cara yang merendahkan dan mengejek, dia berkata, Brat, apakah kamu tahu apa itu mutiara? Apa itu mutiara alami dan liar? Apakah Anda tahu tentang warna dan perbedaan kualitas? Petik 2. Aku tidak mencari tahu tentang mereka di masa lalu jadi aku tidak tahu tentang itu. Namun, saya memiliki beberapa mutiara dan itu memang lebih baik daripada mutiara yang dipakai wanita cantik ini. Petik 2. Saat dia berbicara,
dia mengeluarkan mutiara dari sakunya satu demi satu. Mutiara alami. Adapun kondisi mereka, saya tidak terlalu yakin tentang itu. Meskipun demikian, ini jelas jauh lebih baik daripada milikmu. Petik 2. Mutiara apa yang kamu miliki di sana? Pria parubaya itu melihat mutiara di tangan Wang Xian dan dipenuhi dengan keraguan. Namun, ketidakseimbangan tertulis di seluruh wajahnya. Mutiara alami adalah harta berharga. Bagaimana Anda bisa menjadi nyata? Petik 2. Bibir Wang Xian sedikit tertarik setelah mendengar apa yang dikatakan pria paruh baya itu. Kita akan tahu begitu kita membuat mereka menilai mutiara. Wang Xian menuju ke petugas di kabinet dan bertanya, apakah toko ini mengumpulkan mutiara? Petugas dinas memandang Wang Xian dengan heran. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, ya kami lakukan tetapi kami hanya mengumpulkan mutiara dalam kondisi baik. Dalam hal ini, tolong bantu saya melihat ini dan beri saya penilaian nilainya, kata Wang Xian kepada petugas layanan. Baiklah Tuan, tolong tunggu sebentar. Saya akan pergi dan mencari manajer saya. Petugas layanan melihat mutiara di tangannya dan segera pergi ke belakang toko untuk memanggil manajer. Mutiara ini sangat besar. Pada saat ini, wanita cantik di sebelahnya menatap mutiara di tangan Wang Xian dengan takjub. Wang Xian tersenyum dan menjawab dengan hati-hati, 20 mm. Hanya sedikit lebih besar dari yang Anda kenakan. Mutiara ini bulat dan tanpa cacat. Saya percaya mereka bernilai setidaknya beberapa ratus ribu. Petik 2. Mulut wanita cantik itu terbuka. Wajah pria parubaya itu menunjukkan ekspresi mengerikan dan dia berkata, kami bahkan tidak yakin apakah itu asli. Jika itu nyata, Anda pasti benar-benar beruntung. Petik 2. Hehe, Wang Xian tertawa kecil, ini hanya beberapa mutiara. Jadi bagaimana jika mereka nyata? Hanya beberapa ratus ribu. Petik 2. Pamer. Wang Xian secara terbuka melakukannya di depannya. Dibandingkan dengan cara halus pria parubaya itu, caranya lebih langsung. Beberapa ratus ribu sudah sangat mahal, komentar wanita cantik di sebelahnya. Bukan, hanya beberapa ratus ribu. Wang Xian menggelengkan kepalanya saat berkomentar. Cara dia bertindak saat ini sangat mirip dengan Taipan Property. Setelah memulai bisnis saya selama beberapa tahun, saya masih memiliki kekayaan. Luar biasa. Untuk memulai bisnis ketika Anda masih sangat muda, jawab wanita cantik itu dengan takjub. Ini menyebabkan pria parubaya di sampingnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Apa-apaan? Bocah berpakaian biasa ini memang hebat dalam membual. Tuan, tolong beritahu manajer kami melihat mutiara Anda. Pada saat ini, pelayan layanan berjalan mendekat dan berbicara dengannya. Wang Xian mengangguk dan menyerahkan mutiara kepada manajer wanita di sisi lain kabinet. Ketika manajer mengambil mutiara dari tangannya, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Dia segera mengeluarkan kaca pembesar untuk melihat lebih dekat. Mutiara alami. Ini adalah mutiara alami. Petik 2. Manajer itu terkejut. Setelah itu, dia mengambil penggaris untuk diukur. 20 mm mutiara alami tanpa jejak kotoran. Bulat dan tanpa cacat. Ini sungguh sulit dipercaya. Mutiara ini memiliki kualitas terbaik bahkan di antara mutiara berkualitas tinggi. Petik 2. Manajer tidak bisa menahan keheranannya. Tentu saja, Wang Xian sangat terkejut. Wang Xian telah memeriksa nilai mutiara alami 20 mm secara online dan itu benar-benar berharga. Apalagi, jika mutiara itu dibuat menjadi seuntai kalung, nilainya akan lebih tinggi lagi. Tuan, apakah Anda ingin menjual mutiara ini? Manajer memandang Wang Xian dan bertanya. Dengan panik, saya menjual. Boleh saya tahu berapa banyak yang bisa Anda tawarkan kepada saya? Wang Xian mengangguk. Ini, manajer itu mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mutiara yang sangat berharga dan karena itu dia tidak bisa menentukan harga saat ini. 500 dolar kah? Tuan, apakah Anda baik-baik saja dengan tawaran itu? Manajer membuang harga penawaran. 500 dolar kah? Ketika Wang Xian mendengar harga penawaran ini, dia agak puas tetapi dia tidak langsung menyetujuinya. Saya menjual beberapa dari mereka. Apakah mungkin menaikkan harga sedikit lebih tinggi? Petik 2. Apa, Tuan? Apakah Anda memiliki lebih banyak mutiara dengan nilai seperti itu? Manajer itu menatapnya dengan heran. Wang Xian tersenyum dan mengeluarkan semua mutiara dari sakunya. Ada total 16 mutiara dengan 4 mutiara putih,
4 hitam, 4 emas dan 4 merah muda. Setiap mutiara memiliki ukuran yang hampir sama dan memancarkan cahaya memikat. Mata manajer terbuka lebar. Ya ampun, kau punya begitu banyak dan setiap orang memiliki kualitas terbaik. 16 mutiara bisa digunakan untuk membuat seluruh rangkaian perhiasan mutiara atau menjadi kalung mutiara. Saya percaya bahwa harga penawaran dapat ditingkatkan sedikit lebih banyak. Wang Xian melihat ekspresi terkejut manajer dan berbicara dengan senyum cekikikan. Wow, mutiara-mutiara ini sangat indah. Wanita cantik itu memandangi perhiasan mutiara dan batu giok padanya sebelum melihat mutiara di tangan Wang Xian. Mereka benar-benar dari kelas yang berbeda. Dengan begitu banyak mutiara, bukankah itu berarti ini setidaknya bernilai 8 juta dolar? Mata wanita cantik itu terbuka lebar dan rahangnya ternganga. Wang Xian melirik wanita cantik dan pria parubaya itu dan berkata, ya, ini setidaknya bernilai 8 juta dolar. Namun, jika hanya 8 juta dolar, saya jelas tidak akan menjualnya. Hai Paman, jika Anda tertarik dan dapat menawarkan saya harga yang sesuai, saya bisa menjualnya kepada Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, sudut mulutnya melengkung ke atas. Pria parubaya itu hanya bisa merasakan mulutnya bergerak-gerak. Dia memiliki ekspresi berat di wajahnya dan tetap diam. Tuan, perhiasan laut dalam ingin membeli mutiara Anda. Pada saat ini, manajer menjadi sedikit bingung setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Mutiara kelas atas selalu diminati tetapi mungkin tidak ada persediaan untuk itu. Selain itu, mutiara alami sulit didapat. Jika dia bisa membeli 16 mutiara kelas atas ini dan membuatnya menjadi satu set perhiasan atau bahkan hanya kalung mutiara, itu pasti akan menjadi daya tarik perhiasan laut dalam. Tuan, tolong tunggu sebentar. Saya tidak berwenang mengambil keputusan untuk transaksi dalam kisaran lebih dari 10 juta dolar. Mohon tunggu sebentar sementara saya melaporkan ini ke markas. Petik 2. Baik, Wang Xian mengangguk. Silakan masuk. Manajer membuka pintu kecil yang mengarah ke belakang kabinet dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk. Ketika dia berjalan ke posisi pria parubaya itu, dia berhenti. Dia mengangkat tangannya, menepuk pundaknya dan berkata, Paman, jika kamu ingin merayu seorang wanita cantik, kamu harus bekerja keras. Lagi pula, ada banyak pemuda kaya sekarang dan kamu sudah sangat tua. Uang adalah salah satu aspek tetapi Anda harus tulus juga. Hehe. Saat Wang Xian berbicara, dia menampilkan sikap seorang penatua yang mendidik seorang pria yang lebih muda. Setelah itu, Wang Xian menuju ke ruang tunggu di belakang toko perhiasan Dipsy. Siapa yang tidak tahu cara memamerkan dengan sombong saat ini? Bahkan jika Anda tidak bisa, setidaknya Anda akan tahu bagaimana cara menyombongkan diri, bukan? Namun untuk pamer di depan orang lain, seseorang masih perlu memiliki modal. Wang Xian percaya bahwa dia masih memiliki modal untuk melakukannya saat ini. Siapapun yang ingin pamer di depan saya harus menilai diri mereka terlebih dahulu. Pria parubaya itu sangat tidak senang. Setelah melihat Wen yang tampaknya ragu-ragu, ketidaksenangannya bahkan lebih terlihat. Bagaimanapun, usianya sudah lebih dari 40 tahun. Satu-satunya keuntungan yang dimilikinya adalah bahwa ia memiliki aset keluarga lebih dari 10 juta dolar. Bab 23, Kenalan. Tuan, tolong tunggu sebentar. Perusahaan saya mengirim seseorang ke bawah. Silakan minum teh sambil menunggu. Petik 2. Manajer dari Dipsy Jewelry menuangkan dan menyerahkan secangkir teh dengan semangat kepadanya di ruang tunggu. Wang Xian tersenyum dan mengangguk, tidak masalah. Saya akan menunggu saja di sini. Tidak perlu terburu-buru. Bagus. Wang Xian membuat dirinya nyaman di ruang tunggu karena dia merasa lucu ketika dia memikirkan pria parubaya yang baru saja dia temui. Apakah penjual di dalam? Setelah 20 menit, Wang Xian mendengar seorang gadis dari luar. Tuan, maaf membuat Anda menunggu. Ini adalah tanggung jawab kami dari perusahaan. Petik 2. Saat itu, seorang gadis cantik yang berpakaian profesional mengikuti di belakang manajer ketika manajer memperkenalkannya kepada Wang Xian. Hai, Wang Xian berdiri dan mengulurkan tangannya. Wang Xian tersentak saat dia melihat gadis yang dikenalnya di depannya. Gadis di depannya sedikit terkejut melihat Wang Xian juga. Wang Xian, dia mengangkat alisnya dan bertanya. Ketua Lan, Wang Xian tidak berharap seorang kenalan ada di sini.
Selain itu, dia adalah senior di sekolah, Lan Qingyue. Lan Qingyue adalah wakil ketua Dewan Mahasiswa di Universitas Rivertown. Wang Xian telah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya. Namun, Lan Qingyue tidak mengharapkan Wang Xian menjadi penjual yang ingin menjual mutiara kelas premium. Dia tahu sedikit tentang Wang Xian. Dia adalah siswa tahun pertama, dan mereka bertemu beberapa kali ketika dia mencari pekerjaan paruh waktu di sekolah. Dia ingat pria di depannya itu bekerja sepanjang tahun, bahkan selama liburan sekolahnya. Dia paruh waktu di sekolah dan di luar sekolah juga. Untuk beberapa waktu, sebagai wakil ketua Dewan Siswa, dia mengambil peran ketua untuk klub urusan siswa dan bertanggung jawab atas pekerjaan paruh waktu di sekolah. Saat itu, Wang Xian adalah paruh waktu tanpa henti. Jadi, dia cukup akrab dengan situasi keluarganya. Orang tuanya tidak ada, dan dia tinggal bersama adik perempuannya. Karena itu, ia harus bertanggung jawab atas penghidupan adik perempuannya. Kembali pada waktu itu, Lan Qingyue memiliki kesan mendalam tentang dia karena dia menghormati pria ini. Kebetulan sekali, Wang Xian menyeringai dan berkata padanya, "Iya, Direktur Lan, apakah Anda kenal pria ini?" Tanya manajer dengan heran. Teman sekolah. Lan Qingyue mengangguk sambil tersenyum. Itu akan lebih baik, Direktur Lan. Anda berdua duduk, dan saya akan mengambilkan Anda air, kata manajer dengan cepat. Rumor di sekolah itu nyata. Setelah melihat sikap manajer, Wang Xian memikirkan desas-desus di sekolah yang mengatakan bahwa keluarganya memiliki perusahaan terdaftar yang signifikan, dan mereka adalah keluarga yang makmur. Di masa depan, dia akan mengambil alih bisnis keluarga skala besar. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia sudah menangani bisnis keluarganya sebelum dia menginjak tahun ketiga. Wang Xian, aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi penjual, kata Lan Qingyue dengan acuh tak acuh kepada Wang Xian. Wang Xian tertawa kecil dan memeriksa Lan Qingyue yang mengenakan pakaian kantor. Dia mengeluarkan getaran dingin dan jauh. Dia memiliki sosok yang hebat, tetapi dia adalah tipe yang tampak jauh dan menyendiri. Di sekolah, dia dikenal sebagai Ice Queen. Dia dan Guan Suking adalah dua karakter yang berbeda. Guan Suking adalah seorang dewi yang ramah namun pendiam. Tapi Lan Qingyue adalah seorang dewi yang menjaga jarak sejauh lengan. Aku juga tidak menunggumu. Bisakah kamu menunjukkan mutiara? Lan Qingyue mengintip mutiara di atas meja. Tentu saja. Wang Xian mengangguk dan menunjukkan padanya. Lan Qingyue menempatkan 4 mutiara dengan warna berbeda di telapak tangannya. Ini luar biasa. Dia berseru, 16 mutiara bisa membuat 1 atau 2 set perhiasan atau seuntai kalung. Aku ingin tahu berapa banyak yang kamu minta, tanya Lan Qingyue. Sebutkan harga kamu. Wang Xian tersenyum dan menjawab. Bagaimana dengan $600.000 untuk 1? Lan Qingyue bertanya sambil tersenyum. Sepakat. Wang Xian mengangguk tanpa meminta harga yang lebih tinggi, karena $600.000 untuk mutiara sudah merupakan harga yang luar biasa. 16 mutiara akan memberinya $9,6 juta. Dengan $1,75 juta yang dia miliki, dia akan memiliki total lebih dari $10 juta. Dalam beberapa hari, Wang Xian berubah menjadi seorang jutawan. Kupikir kau akan menaikkan harganya. Lan Qingyue sedikit terpana oleh perjanjian tanpa syarat Wang Xian. Kau membuatku gelisah. Mari kita buat jumlah bulat, $10 juta. Petik 2. Terima kasih. Wang Xian tertawa dan mengangguk. Bisakah aku bertanya dari mana kamu mendapatkan mutiara ini? Lan Qingyue bertanya dengan rasa ingin tahunya kesal. Dari laut, jawab Wang Xian sambil tersenyum. Jika aku memiliki lebih banyak mutiara di masa depan, aku akan datang dan mencarimu. Tentu. Setelah mendengar itu, Lan Qingyue sedikit terkejut. Bisakah mutiara ditemukan dengan mudah? Mari kita tambahkan satu sama lain di WeChat. Saya akan mencari Anda ketika saya memiliki lebih banyak mutiara, kata Wang Xian. Bagus. Lan Qingyue mengangguk dan tersenyum. Ayo pergi ke bank untuk mentransfer uang. Tentu. Wang Xian mengangguk dan mengikutinya. Batas maksimum untuk transfer bank online ditetapkan 5 juta. Karena itu, mereka perlu pergi ke bank untuk melakukan transfer. Sebelum mereka bisa keluar melalui pintu, 3 remaja berjalan ke Deep Sea Jewelry. 3 dari mereka mengenakan pakaian formal di musim panas. Ketika mereka melihat Wang Xian dan Lan Qingyue, mereka saling bertukar pandang.
Jangan bergerak dan jangan membuat suara. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian berdua. Petik 2. Tiba-tiba, mereka bertiga mengarahkan pistol hitam yang ditarik keluar dari saku mereka ke arah mereka. Lan Qingyue dan Wang Xian langsung terpana ketika mereka melihat mereka dengan mengerikan. Tutup toko sekarang. Cepat. Kalau tidak, aku akan segera membunuh kalian berdua. Petik 2. Salah satu dari mereka mengarahkan pistol ke salah satu kepala pramuniaga itu. Ah! Pramuniaga itu mengangkat tangannya dengan terkejut. Semua tenaga penjualan dan manajer di belakang konter di toko mengalami ketakutan. Berhentilah menjerit dan tutup pintunya sekarang. Jangan berpikir untuk tetap hidup jika polisi ada di sini. Petik 2. Remaja itu menggonggong dengan ganas pada semua orang. Tidak, jangan bunuh aku. Si pramuniaga berjalan ke pintu dan menutupnya sambil gemetar ketakutan. Tidak ada pelanggan lain di toko saat ini kecuali 6 tenaga penjualan dan seorang manajer. Begitu pintu ditutup, orang-orang dari luar memiliki pandangan terbatas tentang apapun yang terjadi di toko. Jongkok di lantai. Cepatlah. Perampok yang mengarahkan pistolnya ke Wang Xian berteriak kepada semua orang. Wang Xian sedikit terpana karena dia tidak menyangka akan mengalami perampokan. Lagi pula, perampokan bukanlah hal yang umum di zaman modern. Jongkok. Perampok di depan Wang Xian menyalak lagi. Wang Xian menatap moncong hitam mengilat dan berjongkok. Lan Qingyue berjongkok dan menatap ketiga perampok dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Cepat, ambil semua perhiasan sekarang. Seorang perampok mengarahkan pistol ke Wang Xian dan yang lainnya. Baiklah, baiklah. Perampok lainnya mengeluarkan palu yang tersembunyi di pakaiannya dan menghancurkan meja kaca. Bab 24, Perampokan. Ring ring ring. Ketika palu mendarat di kaca, alarm keamanan dari toko perhiasan berbunyi. Cepat-cepat. Sialan, sistem alarm diaktifkan. Personel keamanan akan berada di sini kapan saja, seorang perampok meraung keras. Bos, gelas di sini terlalu padat. Perampok dengan palu itu menggeram pelan dengan ekspresi mengerikan ketika dia melihat hanya beberapa retakan muncul di kaca setelah memalu itu. Serahkan ini padaku. Seorang pria muda lain memandang ke seberang dengan ekspresi ganas. Dia mengambil palu dan pembuluh darah di tinjunya melotot keluar. Bam! Palu itu mendarat di gelas dan langsung menghancurkan lubang. Dia terus menghancurkan gelas dengan palu. Ini buruk. Kaca anti peluru telah hancur terbuka. Lan Qingyue, yang berjongkok dan memperhatikan situasinya, terkejut dengan apa yang dia temukan. Tutup mulutmu, perampok, yang memiliki pistol dan berdiri di samping Lan Qingyue, meraung. Ketika dia melihat dia memiliki sepotong perhiasan di lehernya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menuntut, berikan aku ini. Tidak, Lan Qingyue melihat perampok meraih ke arahnya dan segera mengambil 2 langkah ke belakang. Dalam prosesnya, dia jatuh kembali dan duduk di lantai. Hah, aku tidak menyangka kalau kamu agak cantik. Ketika perampok melihat wajah Lan Qingyue, dia kagum dan mengungkapkan ekspresi mesum. Jangan bergerak atau aku akan menembakkan lubang terbuka di tubuhmu. Hehe, perampok itu mengarahkan pistol ke Lan Qingyue. Sial, kami tidak punya waktu untuk ini. Awasi mereka dengan cermat. Pria muda itu memalu meja kaca yang meraung pada perampok lainnya dengan pistol setelah mendengar keributan. Pada saat yang sama, dia meraih perhiasan di lemari kaca dengan cepat. Adapun perampok lainnya, ia mengarahkan senjatanya ke petugas lain dan memerintahkannya untuk membuka kabinet dengan kunci mereka. Bos, dia memiliki liontin batu giok kelas atas padanya. Saya akan mendapatkannya. Perampok ini tampaknya sangat waspada terhadap pemuda yang meneriakinya sebelumnya. Dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan meraih ke arah Lan Qingyue. Jika kamu menolak lebih jauh, aku akan membunuhmu. Tidak, Lan Qingyue benar-benar kehilangan sikap dinginnya yang biasa. Dia melindungi liontin batu giok di lehernya tanpa daya dan sepertinya bertekad untuk melindungi sesuatu yang sangat penting di dalam hatinya. Sial, Anda mencari kematian Anda sendiri. Perampok itu meraih secara langsung dan meraih ke arah leher Lan Qingyue. Dengan tarikan yang kuat, dia merobek kalung itu. Mengembalikannya, Lan Qingyue merasakan sakit menjalar di lehernya tetapi masih mengulurkan tangannya untuk mencoba mendapatkan liontin itu kembali. Sialan kau, bangsat. Perampok itu menggeram dengan marah saat dia melihat 2 jejak darah di lengannya yang disebabkan oleh kuku Lan Qingyue.
Aku akan menelanjangimu. Dia meraih dan mulai merobek pakaian Lan Qingyue terpisah. Teseses. Ah! Pakaian kerja profesional Lan Qingyue segera robek. Bahunya dan kulitnya yang cerah terungkap. Hah! Ketika Wang Xian melihat perampok mencoba meraih sekali lagi setelah merobek pakaian Lan Qingyue, dia mengerutkan kening. Dia menutupi Lan Qingyue dalam pelukannya, menatap perampok dan berkata, "Jangan melangkah lebih jauh. Anda telah mengambil apa yang Anda inginkan." Petik 2. Berat, apa kamu mencoba memerankan pahlawan di sini? Hehe. Perampok itu mengarahkan pistol ke Wang Xian dan mencibir. Wang Xian menatap perampok dan tidak menyelesaikan kalimatnya karena takut. Lan Qingyue berada dalam pelukannya, benar-benar ketakutan. Aku akan menelanjangi dia di depanmu dan membiarkanmu melihatnya. Haha. Perampok itu tertawa terbahak-bahak. Saat dia berbicara dia mengarahkan pistol ke Wang Xian dengan satu tangan sambil meraih ke arah Lan Qingyue dengan tangan lainnya. Lan Qingyue memegang erat-erat ke lengan Wang Xian karena takut. Sial, Wang Xian memandang perampok sombong yang menggapai tangannya dengan senyum mengerikan. Pada saat ini, niat dingin dan ganas melintas melewati mata Wang Xian. Retak. Saat ini, Wang Xian tiba-tiba mengambil tindakan. Dia meraih tangannya dan meraih ke arah lengan perampok itu. Tangannya seperti cakar naga dan langsung tenggelam ke lengan perampok. Mengerahkan kekuatan, Wang Xian mematahkan lengan perampok itu. Bam! Dia mengangkat kakinya dan menendangnya ke arah dada perampok. Kekuatan kuat mengirim perampok ke dinding secara langsung ketika perampok kehilangan kesadaran karena rasa sakit. Buger tidak kompeten. Dua perampok lainnya mendengar keributan dan segera mengeluarkan senjata. Wang Xian melihat dua perampok mengarahkan senjata mereka padanya. Pada saat itu, keringat dingin keluar dari dahinya. Lan Qingyue melihat para perampok mengarahkan senjata mereka pada mereka dengan ngeri. Dia sunyi sepi. Sial, bang, bang. Ketika dia mendengar suara tembakan, dia bisa merasakan ketakutan akan kematian menyelimutinya. Namun pada saat ini, sesosok sosok menerkamnya dan menggenggamnya erat-erat di pelukannya. Teseses. Aduh, Wang Xian bisa merasakan rasa sakit yang hebat menyebar dari belakang. Namun, setelah rasa sakit mereda, dia tidak merasakan kesengsaraan. Tubuhku bisa menahan peluru. Wang Xian terkejut. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena pihak lain membawa senjata bersama mereka. Dia takut dengan daya tahan tubuhnya, itu masih tidak cukup untuk menahan serangan peluru. Jangan bergerak, jangan bergerak. Dia berkata dengan lembut ke Lan Qingyue di tangannya. Kamu, apakah kamu baik-baik saja, Wang Xian? Air mata mengalir di wajah Lan Qingyue. Dia mendengar dua tembakan lembut dan juga suara peluru mengenai punggungnya. Senjata memiliki peredam diinstal pada mereka. Maafkan aku, maafkan aku. Saya seharusnya tidak menolak. Liontin Giok adalah hadiah dari nenek saya ketika dia meninggal. Maafkan aku, kata Lan Qingyue dengan sedih saat mengira Wang Xian terluka karena peluru. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Apa-apaan? Gadis benar-benar membosankan. Jika dia tidak melawan sebelumnya, perampok tidak akan menembak. Selanjutnya, dia bahkan menangis dengan suara keras sekarang. Bagaimana jika dia menarik perhatian para perampok lagi? Mengapa dia tidak memiliki sikap Ratu Es? Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Maafkan saya. Lan Qingyue berpegangan pada Wang Xian saat dia menangis. Cepat, ayo pergi. 3 menit telah berlalu dan keamanan akan datang. Kita harus cepat. Petik 2. Pada saat ini, perampok mengambil tas perhiasan dan berteriak pada perampok lainnya. Baiklah, bos. Kedua perampok itu menuju ke pintu keluar dengan tergesa-gesa. Bos, apa yang harus kita lakukan dengan teman kita? Perampok itu memandang temannya di lantai dan bertanya dengan cemas. Buger tidak kompeten. Tinggalkan dia di sini. Petik 2. Bos memiliki ekspresi dingin ketika dia membuka pintu dengan paksa. Cepat, ayo pergi. Pada saat ini, Wang Xian diam-diam membuka genggaman tangan Lan Qingyue di lengannya. Sebelum Lan Qingyue bisa bereaksi, Wang Xian membalik dan mendaratkan pukulan langsung ke salah satu perampok. Bam! Wang Xian saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia menghancurkan pukulannya langsung di punggungnya dengan perampok benar-benar lengah. Suara renyah disebarkan saat perampok jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Mati! Perampok lainnya bereaksi terhadap situasi lebih cepat dari yang diharapkan Wang Xian. Mati!
Perampok itu melemparkan pukulannya ke wajah Wang Xian dengan kagum. Ini buruk, dia sangat kuat. Wang Xian terkejut tetapi tidak takut. Dia mengepalkan tinjunya juga dan menyerang ke arah kepala perampok itu. Bam! Dia bisa merasakan bahwa pukulan perampok ini berat dan dia sangat kuat. Namun, perampok itu masih sedikit lebih lemah darinya. Retak! Suara jernih dan renyah disebarkan saat sebuah ekspresi terkejut muncul di wajah perampok itu. Bab 25, Fisik Perkasa. Ledakan. Saat kepalan perampok retak, Wang Xian menginjak kakinya di dadanya. Perampok itu jatuh ke pintu ranah saat dia menahan dadanya kesakitan. Kamu, dengan mata terbuka lebar, dia menatap Wang Xian dengan tak percaya. Kamu adalah artis bela diri. Wang Xian bingung oleh artis bela diri. Voila. Saat itu, pintu ranah dihargai dari luar. Sebuah tim penjaga keamanan menyerbu dengan tongkat listrik. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Perampokan. Seorang pria parubaya yang bugar dan tegap bertanya dengan suara keras. Kapten Lee, seseorang di sini untuk merampok toko perhiasan kami. Manajer itu bertindak cepat ketika dia berlari dan menunjuk ke 3 perampok. Selanjutnya, dia bergegas ke Lan Qingyue dan bertanya, Direktur Lan, apakah Anda baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Lan Qingyue tampak linglung. Dia menarik pakaiannya dan menatap Wang Xian. Aku juga baik-baik saja. Wang Xian merasakan tatapannya. Dia merasakan air mata di kulitnya dan pendarahan di punggungnya, tetapi itu bukan sesuatu yang serius. Mengingat bahwa ia memiliki tubuh naga, ia harus pulih sepenuhnya dalam 1 atau 2 hari. Direktur Lan, pakai ini. Manajer dengan cepat melepas jaketnya dan mengenakannya ketika dia melihat pakaian di Lan Qingyue robek. Oke. Lan Qingyue berdiri dan berjalan ke Wang Xian, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Aku melihat mereka menembakmu. Biarkan saya memeriksa punggung Anda. Petik 2. Saya baik-baik saja. Senjata mereka mungkin palsu. Dampaknya tidak sekuat itu. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Coba kulihat. Lan Qingyue memeriksa punggungnya dan melihat noda darah di kemeja putihnya. Dia menutupi mulutnya, itu berdarah. Saya akan memanggil ambulans. Anda harus ke rumah sakit sekarang. Petik 2. Tidak apa-apa, Wang Xian menggelengkan kepalanya lagi dan memamerkan punggungnya. Lihat, tidak apa-apa. Saya kira itu hanya sedikit air mata. Petik 2. Ya, dia baik-baik saja. Hanya sedikit air mata. Kapten Lee melihat dan memberitahu salah seorang penjaga keamanan, panggil polisi sekarang dan kirim mereka ke kantor. Manajer Huang, periksa apakah Anda memiliki kerugian. Petik 2. Aku senang kamu baik-baik saja. Lan Qingyue sangat ketakutan karena ini adalah pertemuan pertamanya dengan perampokan. Dia merasakan jantungnya menghangat ketika dia melihat punggung yang bugar dan berotot. Dia tidak bisa berhenti memikirkan pelukan tadi. Kami akan melakukan transfer bank besok. Kembali dan istirahatlah. Petik 2. Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Saya lebih baik menemani Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saya harap luka Anda tidak akan terinfeksi. Lan Qingyue menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Cedera yang saya dapatkan dari masa kecil saya bahkan lebih serius dari ini. Baik-baik saja kalau begitu, Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menunjuk pakaiannya. Kamu harus istirahat. Bajumu. Lan Qingyue menatap pakaiannya dan tersipu, saya akan meminta perusahaan untuk mentransfer uang kepada Anda hari ini. Tentu, Wang Xian tidak takut bahwa Lan Qingyue atau Deep Sea Jewelry akan menolak pembayaran. Dia menyelamatkannya dan perusahaannya waktu besar hari ini. Dia percaya mereka tidak akan menolak untuk membayar 10 juta dolar kepadanya. Aku masih punya sesuatu yang terjadi. Harus pergi. Sebaiknya kamu istirahat, kata Wang Xian kepada Lan Qingyue. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Direktur Lan, saya sudah melaporkan ini kepada CEO. Mereka akan segera tiba. Manajer Huang berjalan mendekat dan memberitahu Lan Qingyue. Mereka mengkhawatirkanmu. Baik, Lan Qingyue mengakui sebentar ketika dia melihat Wang Xian pergi. Manajer Huang mengikuti pandangannya dan menoleh. Dia menghela nafas dengan lembut ketika dia memikirkan saat yang berani yang dilakukan oleh pemuda tadi. Jika dia lebih muda, dia juga akan jatuh cinta pada pria muda dan ramah tamah yang menyelamatkan dan melindunginya dari peluru. Berdengung. Saat itu, telepon Lan Qingyue berdering.
Setelah melihat panggilan ibunya, dia segera mengangkatnya. Sungguh beruntung aku mengalami perampokan ketika aku di sini hanya untuk menjual mutiara. Setelah Wang Xian berjalan keluar dari toko perhiasan, dia menggelengkan kepalanya. Namun, fakta bahwa tubuhnya bisa memblokir peluru membuatnya terkejut. Itu peluru. Jika aku bisa memblokir peluru ketika aku masih di level 2, apakah itu berarti aku bisa bertahan dari senapan sniper atau granat ketika aku di level 3 atau 4? Lalu jika saya di level 8 atau 9, apakah saya akan selamat dari bom? Saya bahkan belum mencapai transformasi pertama. Jika saya melakukannya, bukankah saya tidak terkalahkan? Petik 2. Wang Xian sangat senang karenanya. Keagungan tubuh naga suci melebihi harapannya. Aku ingin tahu dari mana perampok itu mendapatkan kekuatannya yang luar biasa, dan seniman bela diri apa yang dia bicarakan. Wang Xian tiba-tiba memikirkan hal-hal yang baru saja dikatakan perampok itu. Mungkinkah ada artis bela diri di dunia ini? Wang Xian merenung pada dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling dan berjalan ke pusat perbelanjaan. Sunan Shopping Mall adalah pusat perbelanjaan besar dan megah yang bertindak sebagai tengara di pusat kota. Wang Xian siap berbelanja secara royal di mall. Dia tidak hanya memiliki 1,7 juta dolar, tetapi dia memiliki 11,7 juta dolar sekarang. Meskipun dia belum menerima 10 juta dolar, itu adalah kesepakatan. Saya ingin mengubah ponsel saya ke model terbaru dan mendapatkan 3 set pakaian bermerek. Wang Xian berjalan ke beberapa toko terkenal dan menghabiskan lebih dari 50.000 dolar untuk 3 set pakaian. Waktunya untuk kembali. Wang Xian melihat barang-barang yang dibelinya dengan wajah puas. Dia berjalan keluar dan mengendarai sepeda motor Harley-nya kembali ke sekolah. Meskipun sepeda motor Harley terlihat keren, tidak nyaman sama sekali. Haruskah saya mendapatkan SIM dan membeli mobil? Wang Xian melihat tas belanja yang tergantung di sepeda dan berpikir sendiri. Lupakan saja, kupikir aku lebih baik meningkatkan kekuatanku. Buang-buang waktu untuk belajar mengemudi. Wang Xian melemparkan pakaiannya di tempat tidur dan membuang semua pakaian lamanya setelah dia kembali ke kamarnya. Berdengung. Saat itu, telepon berdering. Wang Xian membuka pesan yang dikirim oleh adik perempuannya. Saudaraku, aku baru saja tertidur, dan aku bosan. Xiaomi mengikuti les mengemudi dan meninggalkanku sendiri. Petik 2. Pelajaran mengemudi. Wang Xian melihat pesan kakaknya dan mendapat ide. Kakak, kamu juga bisa mengambil pelajaran mengemudi. Saya akan mentransfer uang Anda untuk itu. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia mentransfer 10.000 dolar kepadanya. Saudaraku, mengapa kamu mentransfer begitu banyak uang kepadaku? Dari mana Anda mendapatkan uang itu? Saya tidak belajar mengemudi. Petik 2. Xiao Yu melihat 10.000 dolar yang ditransfer oleh kakaknya kepadanya dan terkejut. Saya mendapat uang di sini. Anda dapat mengambil pelajaran mengemudi dengan Xiaomi. Aku akan menunggumu mengantarku berkeliling. Petik 2. Wang Xian mengatakan ini untuk memecat adiknya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya padanya. Dia ingin membelikannya mobil ketika dia tiba di sekolah. Mobil bermerek. Bab 26, Insiden. Bis-bis. Seorang gadis cantik memberi saya hadiah. Hehe. Setelah tinggal di kamar asrama selama 1 jam plus, Wang Xian menerima pesan dari Guan Suking yang mengatakan bahwa dia pasti harus memberinya hadiah hari ini. Wang Xian menyetujuinya. Setelah memasak di luar ruangan sehari sebelumnya, hubungan mereka berdua jelas tidak lagi hanya tentang persahabatan. Wang Xian berganti pakaian jadi. Sepasang celana pendek kasual putih dan kaos lengan pendek hitam masing-masing berharga 10 dolar ribu. Namun, ini bukan bagian yang paling mewah. Wang Xian juga mengeluarkan sepatu Nike yang harganya 800 dolar ribu. Sepasang sepatu Nike ini adalah Nike MAG, Back to the Future 2, rilis terbatas di seluruh dunia. Dia mendapatkan sepatu ini dari pemuda yang mengendarai sepeda motor tugas berat, yang telah membelinya di luar negeri untuk dipamerkan kepada orang lain. Pada akhirnya, sepatu itu jatuh ke tangan Wang Xian. Wang Xian awalnya ingin menjualnya. Namun, karena ia memiliki uang saat ini, ia tidak lagi harus menjualnya dan bisa memakainya sendiri. Sepasang sepatu ini tidak hanya diisi dengan teknologi. Selain itu, desainnya sangat bagus dan sangat nyaman. Itu juga sangat cocok untuk pakaian Wang Xian.
Setelah berganti pakaian baru dan dimodifikasi oleh energi naga, Wang Xian memiliki aura unik di sekitarnya. Setelah memarkir Harley-nya di satu sisi jalan, Wang Xian menunggu di gerbang sekolah. Guan Suking menemukan pekerjaan penerjemahan dan hampir keluar dari pekerjaan sekarang. Dia memintanya untuk menunggunya di gerbang sekolah sejenak. Hah! Pada saat ini, Wang Xian mendengar teriakan kaget. Dia membalikkan kepalanya dan perhatiannya mendarat pada seorang gadis di depannya. Gadis itu mengenakan gaun putih dan membawa tas LV. Dia memiliki riasan di wajahnya, memiliki sosok yang hebat dan dapat dianggap sangat cantik. Dibandingkan dengan sebelumnya, pakaiannya lebih modis. Dia tidak lain adalah gadis yang sangat disukai Wang Xian, Qi Cucu. Qi Cucu juga memperhatikan Wang Xian dan menatapnya dengan heran. Dibandingkan dengan pria yang tenang dan biasanya berpakaian, menurut pendapatnya, Wang Xian saat ini lebih baik berpakaian. Apalagi dia memancarkan aura unik. Dia hanya mengenakan pakaian baru seharga $10. Qi Cucu berpikir sendiri dengan enggan. Apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak harus bekerja. Petik 2. Qi Cucu menyesuaikan tas LV dan gaun cantiknya sambil berbicara dengan jelas kepada Wang Xian. Aku sedang menunggu seseorang. Wang Xian tersenyum di sini dan jelas tidak lagi tertarik padanya. Dibandingkan dengan Guan Suking, Qi Cucu jauh di belakang. Oh, kebetulan sekali. Saya juga sedang menunggu seseorang. Qi Cucu melirik Wang Xian dan senyum muncul secara bertahap di wajahnya. Aku menunggu pacarku datang dan menjemputku. Melihat bahwa Wang Xian tidak membalas kepadanya, dia agak marah. Apakah kamu tidak punya pekerjaan hari ini? Tidak, aku sudah punya cukup uang untuk dibelanjakan. Wang Xian tersenyum. Cukup. Ketika Qi Cucu mendengar kata-katanya, wajahnya dipenuhi dengan getaran yang meremehkan dan mencela. Bukankah kamu mengatakan bahwa kakakmu akan bersekolah di sekolah yang sama dan kamu akan membiarkannya menjalani kehidupan universitas yang nyaman? Tahukah Anda betapa mahalnya tas ini? Seberapa mahal produk kosmetik makeup? Hanya tas di tangan saya yang harganya lebih dari $10.000. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menjentikkan rambutnya dengan rasa superior yang kuat. Ketika dia berbicara, 3 hingga 4 pemuda juga menunggu yang lain di lokasi yang sama. Mereka melirik Qi Cucu sebelum melihat Wang Xian. Selama aku punya cukup uang untuk dibelanjakan, itu akan baik-baik saja untukku. Sedangkan untuk tas, selama bisa digunakan, aku boleh saja. Setelah mendengar kata-kata meremehkan Qi Cucu, Wang Xian hanya tersenyum tipis. Setiap gadis berharap dapat membeli tas yang mereka sukai dan merias kosmetik. Qi Cucu tertawa. Kamu bukan saudara yang benar-benar berkualitas. Hehe, Wang Xian tersenyum dan tidak repot-repot menghibur Qi Cucu yang materialistis. Melihat seorang gadis materialistis seperti dia sekarang, dia lebih mirip badut. Ketika sekelompok pria muda mendengar apa yang dikatakan Qi Cucu, mereka sedikit terkejut. Seorang pria muda menunjuk sepatu Wang Xian dan bergumam pada teman-temannya. Dua temannya yang lain melihat ke atas dan terkejut. Setelah itu, mereka melihat pakaian Wang Xian lebih dekat. Itu sepeda motor Harley Heavy Duty. Itu Harley. Keren abis. Pada saat ini, sekelompok pemuda melihat sepeda motor Harley di belakang Wang Xian. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kesukaan mereka terhadap kendaraan. Itu terlalu keren. Harley ini mungkin berharga setidaknya beberapa ratus ribu. Petik 2. Tidak. Harley ini telah dimodifikasi secara khusus dan harus menjadi versi yang dibuat khusus. Harley yang dibuat khusus bahkan lebih mahal. Harley Electra Glide dijual dengan harga lebih dari $400.000 di situs resmi. Versi khusus pasti akan lebih mahal. Saya punya teman yang memiliki satu custom made dan harganya lebih dari $800 k. Namun, itu masih jauh dari ini. Petik 2. Kalau begitu, bukankah ini lebih dari 1 juta? Sekelompok pria muda berjalan kagum dan berseru saat mereka melihat. Qi Cucu mendengar apa yang mereka katakan dan menoleh dengan heran. Ya, itu sangat keren. Wang Xian memperhatikan bahwa ada beberapa orang berkerumun di sekitar perjalanannya. Senyum muncul di wajahnya. Sepeda motor tugas berat itu keren tapi masih belum bisa dibandingkan dengan mobil, katanya samar. Tes, apa yang kamu ketahui tentang ini? Qi Cucu mendengar apa yang dia katakan dan menatapnya dengan jijik. Kamu tidak akan pernah mampu membeli mobil seperti ini.
Wang Xian tertawa kecil ketika mendengar apa yang dia katakan. Sekelompok pria muda juga memandang dengan terkejut. Pacarku ada di sini. Kemana kamu pergi? Apakah kamu butuh tumpangan? Ki Cucu melihat mobil BMW seri 5 melaju ke arahnya dan berbicara dengan cara yang menghina di Wang Xian. Tidak apa-apa, Cucu. Pada saat ini, BMW berhenti di samping. Seorang pria muda yang baru berusia 20 tahun terlihat keluar. Dia tampak agak kurus dan lemah dan kulitnya agak pucat. Yang lebih menonjol adalah mulutnya menonjol dan dagu mirip kera. Singkatnya, dia tampak agak jelek. Pria muda itu berjalan mendekat dan sedikit membuka lengannya untuk berpelukan. Saudara King, Ki Cucu berjalan mendekat dan memeluk pemuda itu secara langsung. Pada saat yang sama, dia menciumnya. Dengan siapa Anda berbicara? Pria muda itu melingkarkan tangannya di pinggang Ki Cucu dan bertanya sambil tersenyum. Hanya seorang pria yang mencoba merayuku di masa lalu. Cih, bertujuan untuk seseorang yang sepenuhnya keluar dari liganya. Ki Cucu cemberut sedikit dan terkikik. Oh, pemuda itu memandang Wang Xian dan mengeluarkan sebatang rokok. Dia memandang Wang Xian dengan jijik dan berkata, "Hai saudara, apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengejar cucu?" Wang Xian melihat pria muda itu berbicara dengannya dan sedikit terkejut. Seringai dingin muncul di wajahnya. Dia melihat BMW seri 5 sebelum melihat sepatunya. Ekspresi mengejek samar muncul di wajahnya. Ketika sekelompok remaja putra mendengar percakapan itu, mereka juga terkejut. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan gadis itu sebelumnya, mereka sudah sedikit terkejut. Saat ini, mereka benar-benar terpana. Mereka melihat BMW itu sebelum melihat sepatu Wang Xian. Aku teringat adegan tiba-tiba. Seorang pria muda melihat dua temannya yang lain menunjuk ke BMW tiba-tiba sebelum menunjuk ke sepatu Wang Xian. Bisakah kamu mengingat hari aku mengajakmu bermain? Saya memakai Nikes. Ketika Anda muncul, Anda berbalik dan pergi dengan seorang pria dengan pakaian trendy dan mengendarai BMW seri 5. Apa yang Anda mungkin tidak tahu adalah bahwa mobilnya bernilai $600 tetapi Nikes saya bernilai $810. Petik 2. Suara pemuda itu keras dan jelas dan semua orang bisa mendengarnya. Terutama karena pemuda itu menunjuk jarinya. Bab 27, Night Out at Sea. Ki Cucu dan pemuda di sisinya tertegun oleh remaja itu. Remaja itu menunjuk ke mobil BMW dan sepatu di kaki Wang Xian. Nike MAG, kembali ke masa depan 2. Remaja yang berbicara berseru lagi. Ki Cucu dan pemuda itu menatap sepasang sepatu Nike yang dikenakan Wang Xian. Pria muda itu terbelalak karena matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ki Cucu juga tercengang karena dia tidak bisa mempercayai telinganya. Wang Xian menatap mereka dengan tenang sebelum dia melihat Guan Suking berjalan ke arahnya. Dia segera tersenyum dan melambai padanya. Maaf membuat Anda menunggu. Guan Suking berlari mendekat dan melihat Wang Xian yang bersemangat dan tampan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tidak masalah. Saya baru saja sampai di sini juga. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan malam di jalan lama. Guan Suking tersenyum pada Wang Xian saat dia berbicara. Tentu, apapun akan dilakukan, Wang Xian mengangguk. Aku mengendarai sepeda motor. Wang Xian menuju ke sepeda motor Harley dan membukanya dengan kunci. Wow, motor Harley. Sepertinya kamu benar-benar kaya. Guan Suking menatapnya dengan takjub. Dia pikir Wang Xian mungkin menghasilkan uang, tetapi kurang diharapkan bahwa dia akan cukup kaya untuk membeli sepeda motor Harley. Seseorang memberikannya kepadaku. Sayangnya, saya belum memiliki SIM. Jadi, saya hanya bisa mengendarai motor ini. Petik 2. Wang Xian menyeringai, apakah kamu keberatan duduk di belakang? Hehe, kamu tidak menggunakan motor ini untuk merayu gadis, kan? Guan Suking menatapnya dan menggodanya. Tapi, dia duduk di belakang. Wang Xian tertawa kecil dan menjawab, saya kira untuk merayu gadis dengan ini tidak seefektif BMW. Hehe, Guan Suking tertawa, ayo pergi dan tusuk daging. Tentu, Wang Xian mengangguk. Dia menyalakan mesin dan melaju ke jalan lama. Guan Suking menatap bagian belakang pria di depannya. Dengan sedikit ragu, dia memegang pinggangnya. Keren, dia sangat keren. Sepasang sepatu dan motor Harley itu sekitar $2 juta. Dia dimuat. Petik 2. Aku iri padanya. Dia sebenarnya memakai sepasang sepatu yang $800.000. Orang kaya yang kotor.
Petik 2. Ketiga remaja itu memandangi sepeda motor Harley yang lepas landas. Perlahan-lahan, mereka mengalihkan fokus mereka ke Kicucu dan pemuda lainnya. Memamerkan BMW Anda. Harga BMW Anda tidak sebanding dengan sepasang sepatu itu. Baru saja, gadis itu bahkan mengatakan kepada pemuda itu untuk berhenti bermimpi tentang mengendarai Harley. Pemuda itu juga memberitahu dia bahwa dia tidak memiliki modal. Sekarang, itu adalah tamparan di wajah mereka. Dia memiliki sepasang sepatu yang bernilai $700.000 hingga $800.000 dan sepeda motor Harley yang dapat dengan mudah berharga 1 juta. Kalian masih mengejeknya dan bertanya apakah dia punya modal. Pada saat yang sama, Kicucu memasang ekspresi berbeda saat dia menyaksikan dengan tak percaya ketika sepeda motor Harley meluncur. Bagaimana dia bisa dimuat? Kicucu tidak mau mempercayainya. Dia hanya seorang pemuda yang miskin. Bagaimana dia tiba-tiba meningkatkan kekayaannya? Dan gadis itu tadi, bukankah dia primadona yang terkenal, Guan Suking? Petik 2. Apakah dia menyembunyikan identitasnya tentang seorang putra dari keluarga kaya? Menyesal, penyesalan terdalam. Pemuda itu mengamati tatapan aneh dari mereka bertiga di samping dengan wajah cemberut. Dia marah ketika dia melihat Kicucu dengan wajah penuh penyesalan. Ayo pergi ke hotel. Pertemuan yang tenang dan damai dengan Kicucu telah berakhir. Tidak sedikit pun kerinduan yang tersisa. Sebaliknya, dia membencinya. Setelah makan malam, dia mengirim Guan Suking kembali ke asramanya. Wang Xian menatap bulan dan bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Dia memutuskan untuk pergi ke laut. Aku ingin meningkatkan kekuatanku dan membuat diriku lebih kuat. Ketika dia mengetahui bahwa tubuhnya bisa menahan peluru siang ini, Wang Xian memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin sehingga dia bisa tumbuh lebih kuat. Dia tidak mengendarai sepeda motornya. Sebagai gantinya, dia naik taksi di luar sekolah. Ketika dia tiba di pantai, sudah jam 9 malam. Wang Xian menyaksikan ombak berkilau di bawah sinar bulan. Dia menemukan tempat terpencil, melepas pakaiannya, dan melompat ke laut. Berubah menjadi naga. Dengan pikiran di benaknya, dia terjun ke laut. Sebagai naga yang baru lahir, dia belum memiliki kemampuan untuk memiliki kekuatan super seperti angin, hujan, guntur, dan petir akan membutuhkan pertukaran dengan energi naga. Perlombaan naga diperlukan untuk mengolah kekuatan super dan tubuh fisik mereka. Dalam transformasi naga surgawi, ada teknik konversi untuk berbagai atribut. Energi naga bisa berubah menjadi angin, hujan, dan bahkan guntur dan kilat. Namun, naga surgawi yang perkasa akan menggunakan energi naga untuk meningkatkan tubuhnya menjadi wind fisik, water fisik dan inferno fisik dan banyak lagi. Setelah meningkatkan ke wind fisik atau water fisik, serangan atribut akan jauh lebih kuat. Dengan fisik yang kuat dan atribut yang tak terkalahkan, Divine Dragon akan menjadi ras paling kuat di alam semesta. Divine Dragon juga dibagi sebagai Wind Divine Dragon, Fire Divine Dragon, Earth Divine Dragon, Thunder Divine Dragon, dan sebagainya. Di antara semua teknik konversi transformasi naga suci, dia belum memutuskan arah kultivasinya di masa depan. Namun, Wang Xian bisa meningkatkan bagian tubuhnya menggunakan energi naga. Misalnya, dia bisa menggunakan energi naga untuk memperkuat cakarnya atau meningkatkan matanya. Sebagai naga surgawi, kegelapan di malam hari tidak pernah bisa membutakan visinya. Wang Xian terjun ke laut dan berenang ke ujung. Lautan di malam hari semeriah di siang hari. Berbagai makhluk ikan dan laut sedang berenang di laut. Bagi ikan, tidak ada siang dan malam. Bahkan, sebagian besar ikan aktif dan berburu makanan di malam hari. Di level 2, Wang Xian tidak lemah dalam kekuatannya. Karena tubuh fisiknya yang perkasa dan kekuatan naga surgawi, bahkan makhluk laut di level 3 tidak akan menjadi lawannya. Tetapi jika dia melihat hiu, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Untuk melahap kehidupan laut seperti hiu, dia harus menunggu sampai dia maju ke tingkat 4. Untuk kehidupan laut seperti Killer Whales, ia perlu naik ke setidaknya level 5 atau level 6. Mungkin ada banyak hewan laut misterius dan menakutkan di lautan luas ini, pikir Wang Xian pada dirinya sendiri. Dia menatap kerapu. Dengan brengsek, dia berenang dan menelannya. Laut Bohai memiliki sekolah ikan yang terlalu sedikit. Jika ada sekumpulan besar ikan di lautan, kekuatan saya akan meningkat dengan cepat. Petik 2. Wang Xian telah berburu, melahap ikan dan mengubahnya menjadi energi naga di daerah tersebut.
Namun, sumber daya di laut tidak berlimpah. Karena perburuan liar binatang laut di negara itu, sumber daya tidak mencukupi. Ada ratusan salmon di depan. Wang Xian datang ke tempat Clam Girl berada ketika dia melihat sekolah salmon. Dia berenang cepat dan melahap mereka sekaligus. Raja Naga, merasakan kedatangannya, Clam Girl membuka clamshell-nya, mengungkapkan daging kerangnya. Clam Girl, tingkat 6. Seni kultivasi, transformasi naga air. Kekuatan super, tidak ada. Setelah gadis kerang menjadi bawahannya, Wang Xian bisa membaca informasi lebih lanjut tentangnya. Gadis kerang yang sedang mempraktikkan transformasi naga airnya akan menjadi eksistensi yang kuat untuk mengendalikan elemen air. Lanjutkan dengan kultivasi Anda. Gadis kerang baru saja memulai kultivasinya tidak lama sebelumnya. Karenanya, tidak banyak perubahan padanya. Wang Xian meninggalkan instruksinya dengannya dan berenang ke daerah sekitarnya untuk melanjutkan perburuannya. Bab 28, Pembantaian dipicu oleh Bun, 1. Desir. Matahari naik ke langit dan sinar matahari merah kemerahan menyinari permukaan laut, membentuk pemandangan yang unik dan indah. Wang Xian muncul dari dalam lautan dengan tubuh telanjangnya. Nama, Wang Xian. Ras, manusia, mampu bertransformasi menjadi naga. Level 2. Energi naga, 753/10.000. Kekuatan super, mendominasi hewan laut, kemampuan untuk memerintah hewan laut apapun yang lebih rendah dari level Anda sendiri. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk ekstraksi energi naga. Seni kultivasi, transformasi naga suci. Setelah semalaman melahap, aku hanya meningkatkan energi nagaku hanya dengan lebih dari 700 poin. Wang Xian mengerutkan kening. Dia tidak terlalu beruntung malam sebelumnya karena dia tidak menemukan sekolah ikan seperti sekolah ikan pita. Karena itu, dia hanya berhasil meningkatkan energi naga sebesar 700 poin dalam semalam. Merasakan tubuhnya semakin kuat, senyum tipis muncul di wajahnya. Karena aku semakin kuat, aku bahkan tidak merasa mengantuk. Namun, rasa lapar masih ada. Petik 2. Wang Xian masih tidak bisa bertahan hidup tanpa makanan saat ini. Dia berenang ke pantai, mengenakan pakaiannya dan melompat ke jalan dengan mudah. Jika ada orang yang melihat adegan ini, rahang mereka pasti akan jatuh. Ini karena Wang Xian melompat lebih dari 4 meter dengan satu lompatan. Untungnya, tidak banyak orang di sekitarnya di pagi hari. Seharusnya ada beberapa tempat menjual sarapan di depan. Wang Xian melihat sekeliling dan berpikir untuk dirinya sendiri. Ada resor liburan tepi laut di depan. Selama musim panas ini, itu hanya akan menjadi pengalaman mewah untuk dapat menghabiskan liburan seseorang di sana. Resor ini agak terkenal dan makanan dan akomodasi di dalamnya agak mewah. Tentu, biayanya juga akan sangat tinggi. Setelah melewati pintu masuk resor matahari musim panas ini, Wang Xian memandang ke depannya dan menemukan beberapa warung pinggir jalan. Sudah ada cukup banyak orang yang sarapan di sekitar. Wang Xian berjalan mendekat dan melihat sebuah kios yang menjual panekuk goreng. Dia bertanya langsung, "Bos, tolong beri saya $5 pancake goreng dan semangkuk sup." "Maaf, nak, kami sudah terjual habis," jawab bos kios sambil tersenyum. Begitu awal, Wang Xian sedikit terkejut. Sekarang sudah hampir jam 9 pagi. Selain itu, ada lebih banyak orang yang bekerja di tepi laut baru-baru ini, bos menjelaskan. Wang Xian mengangguk dan menuju ke warung tepat di sampingnya. Setelah menanyakan beberapa kios yang memberikan jawaban yang sama, dia merasa sedikit tidak berdaya tentang situasi tersebut. "Bos, apakah kamu masih punya roti?" Wang Xian tiba di kios terakhir yang menjual roti dan bertanya kepada bos. "Ya, kami memiliki 1 porsi terakhir." "Nak, kau benar-benar beruntung." Bos tersenyum padanya. "Itu keren. Beri saya 1 porsi roti dan semangkuk sup," jawab Wang Xian sebelum berjalan masuk dan duduk. "Baiklah, tolong tunggu sebentar," teriak bos. Uang itu telah ditransfer. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan notifikasi. Tiba-tiba dia sedikit gelisah. 10 juta. 10 juta. Uang untuk mutiara terjual baru kemarin. Ujung mulutnya melengkung ke atas. "Bos, apakah kamu masih punya roti?" Pada saat ini, 2 pria parubaya berjalan masuk. Seorang pria setengah baya yang agak gemuk bertanya kepada bos. Bos setengah baya memandangi kedua pria itu sebelum menjawab, "Maaf,
Tuan, makanan roti terakhir telah dipesan oleh pemuda di kios itu. Hah, pria yang sedikit gemuk itu mengerutkan kening. Bos, bagaimana menurutmu tentang menjual roti sanggul terakhir ini kepada kami? Kami bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi. Pada saat ini, pria parubaya lainnya, yang berdiri di samping pria parubaya yang gemuk, bertanya kepada bos. Ini, bos itu merasa sedikit tidak nyaman tentang ide itu. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini tidak benar. Lagi pula dia yang memerintahkannya. Petik 2. Kenapa tidak ada sarapan lagi? Pria parubaya yang sedikit gemuk itu menggerutu sedih. Direktur Lee, semua akan baik-baik saja. Serahkan ini padaku. Serahkan saja ini padaku. Pria parubaya yang gemuk itu tampaknya ingin sekali membaca buku-buku bagus dari pria parubaya lainnya. Dia mengalihkan perhatiannya ke Wang Xian yang sedang duduk di warung. Dia berjalan maju langsung ke kios dan mengeluarkan $100 dari sakunya. Hei, sobat. Pria parubaya itu berjalan di sampingnya. Wang Xian mengangkat kepalanya, merasa sedikit terkejut. Apa masalahnya? Hei, sobat, aku ingin membeli roti isi terakhir seharga $100. Kata lelaki parubaya itu sambil meletakkan uang kertas merah di atas meja di depan Wang Xian. Wang Xian sedikit terkejut. Melihat uang kertas $100 itu, dia tetap diam dan hanya tersenyum. Sajian roti ini harganya $8. Jika seperti sebelumnya, dia pasti akan menyetujui saran itu dengan senang hati. Ini karena dia tidak punya uang di masa lalu. Adapun sekarang, dia tidak akan membiarkan dirinya kelaparan hanya dengan $100. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menjawab, maaf. Saya tidak menjual. Petik 2. Pria parubaya itu terkejut. Dia mengerutkan kening dan mengeluarkan uang kertas $100 lagi dari sakunya. $200. Aku tidak menjual. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Hah, pria parubaya itu jelas tidak senang pada saat ini. Dia mengeluarkan uang kertas $100 lagi dan berkata, $300. Saya tidak menawarkan yang lebih tinggi. Petik 2. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat kalung emas di leher pria parubaya itu. Aku tidak menjual apapun yang kau tawarkan padaku. Kamu bocah cilik. Pria parubaya memiliki ekspresi mengerikan setelah mendengar jawaban Wang Xian. Ada apa, Tuan Song? Direktur Li berjalan ke kios dan bertanya kepada pria parubaya dengan nada tidak puas. Tidak apa-apa, Direktur Li. Saya menawarkan uang nakal ini tetapi dia tidak mau menjual. Setengah baya menoleh dan menjelaskan dengan memalukan. Bukankah daerah ini dikelola oleh Sang Qianyuan? Direktur Li berkomentar dengan nada datar sambil menatap Wang Xian. Dia menemukan Wang Xian sedikit akrab. Maaf, Tuan. Pada titik ini, bos membawa roti dan berjalan mendekat. Ketika pria parubaya itu mendengar apa yang dikatakan Direktur Li, dia langsung mengerti arti di baliknya. Dia menatap bos kios dan berkata dengan dingin, Bos, daerah ini harusnya berada di bawah Sang Qianyuan, kan? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menelepon Sang Qianyuan? Petik 2. Bos tertegun sejenak ketika dia mendengar nama, Sang Qianyuan. Dia segera bertanya dengan takut-takut, apakah ada yang bisa saya bantu? Direktur kami, Li, belum sarapan, jawab pria parubaya itu sebelum menatap Direktur Li yang ada di sampingnya. Direktur Li, silakan duduk di sini. Baik, Direktur Li mengangguk dan duduk di kursi di sebelah kanan Wang Xian. Ini, bos itu bingung. Zhang Qianyuan bertanggung jawab atas jalan ini. Beberapa fasilitas daerah ini telah dimodifikasi olehnya. Siapapun yang ingin mendirikan warung di sini harus menyerahkan persewaan kepadanya. Meskipun tempat ini mungkin terlihat sepi, bisnis di sini luar biasa. Karena itu, ini adalah tempat yang hebat untuk melakukan bisnis untuknya dan memungkinkannya untuk memberi makan seluruh keluarganya. Kedua pria parubaya itu tidak berpakaian seperti orang biasa dan datang dengan mobil mewah, yang diparkir tepat di luar. Agar mereka bisa memanggil nama Zhang Qianyuan, mereka harus memiliki beberapa hubungan di antara mereka. Ini, nak, bos itu takut menyinggung pihak lain dan menoleh ke Wang Xian dengan ekspresi malu. Nak, ini, aku minta maaf. Biarkan saya mengambil beras untuk Anda, gratis. Apakah Anda? Wang Xian melihat bagaimana bos itu bertindak dan jelas tidak senang. Bos jelas waspada dengan pengaruh kedua orang ini dan ingin memberikan roti kepada dua pria parubaya ini.
Dia tidak menyalahkan bos untuk ini dan hanya menjaga visinya pada pria paruh baya dan Direktur Lee di sampingnya. Dia mengenali Direktur Lee ini, karena dia adalah bos dari restoran seafood tingkat pertama. Ketika Guan Suking secara tidak sengaja menjatuhkan arwana, dia hampir memukul Guan Suking dengan kemarahan. Jika bukan karena Wang Xian sebelumnya, konsekuensi untuk Guan Suking akan sulit dibayangkan. Mengenai Direktur Lee, Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia bahkan mencoba menggunakan pengaruhnya untuk menggertak orang lain atas satu porsi roti. Tidak apa-apa bos. Ambilkan aku semangkuk nasi. Anda bisa memberi mereka roti, kata Wang Xian kepada bos dan tidak menyulitkannya. Baiklah, terima kasih, nak. Terima kasih. Bos mengangguk sebagai tanda terima kasih saat dia berterima kasih kepada Wang Xian. Saya menawarkan Anda $300 sebelumnya, tetapi Anda tidak mau menjual. Lihat itu sekarang, tes. Pria paruh baya di sampingnya mencibir. Bab 29, Pembantaian dipicu oleh Bun, 2. Di warung roti, Wang Xian menatap Direktur Lee dan pria paruh baya itu dengan tenang. Dia sedikit malu dengan cara mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Aku akan membiarkan kamu memiliki rasa penyesalan ketika saatnya tiba. Sinar dingin melintas di mata Wang Xian. Dia adalah orang gay. Pria paruh baya itu mencemooh Wang Xian. Selanjutnya, dia membungkuk dan mengorek saat dia menyerahkan sepasang sumpit kepada Direktur Lee. Direktur Lee, silakan. Saya sudah sarapan. Anda menuai cukup banyak ikan di peternakan Anda. Saya yakin Anda akan menandatangani kontrak dengan kedua negara di Asia Timur hari ini. Petik 2. Itu sesuai dengan yang aku harapkan. Kalau tidak, saya tidak akan meminjamkan $20 juta hanya untuk menyiapkan perikanan, kata Direktur Lee dengan nada suara yang acuh tak acuh. Tapi ekspresinya penuh dengan kepuasan. Kali ini, kentunganmu akan berlipat ganda. Kau bosku mulai sekarang, pria paruh baya itu dengan cepat menambahkan. Tentu, Xiao Zhao, aku jamin kamu tidak akan rugi jika kamu mengikutiku. Tahun ini, perikanan akan menghasilkan setidaknya 300.000 kilogram barang. Harga ekspor adalah $60 per 500 gram. Itu akan menjadi $36 juta. Setelah dikurangi biaya dan tenaga, keuntungan bisa mencapai sekitar $20 juta. Kolam ikan kecil Anda bisa berkembang setelah hari ini. Direktur Lee mengangguk dengan bangga. Ya, Direktur Lee, saya akan mengikuti Anda setelah tahun ini. Anda mendapatkan kembali modal investasi Anda hanya dalam waktu 1 tahun. Itu luar biasa. Petik 2. Oh, benar. Sudahkah Anda menemukan saluran untuk makanan laut saya? Saya kekurangan pasokan makanan laut premium di First Grade Restaurant. Saluran pasokan terakhir hilang, dan sekolah akan segera dibuka kembali. Situasi saat ini tidak terlihat optimis. Ini akan mencoreng nama merek saya. Selain itu, ada restoran seafood kelas tinggi lain yang dibuka di sampingku. Jelas, mereka ingin mencuri bisnis saya. Petik 2. Direktur Lee, serahkan ini padaku. Saya akan membantu Anda menemukannya karena saya tahu orang-orang dari pasar ikan. Serahkan saja padaku. Restoran makanan laut yang baru dibuka tidak akan pernah melebihi restoran kelas 1 Anda. Petik 2. Perikanan, peternakan ikan. Wang Xian sedikit terpana ketika dia menguping pembicaraan mereka tentang perikanan. Dia merenungkan dirinya sendiri. Dia meletakkan mangkuk nasi, mengeluarkan teleponnya dan mulai mencari peternakan ikan Rivertown. Oh, ada peternakan ikan di sini, dan mereka ada di dekatnya. Wang Xian mempelajari informasi di teleponnya dengan pancaran sinar tajam yang berkedip di matanya. Dia berputar dan menatap Direktur Lee dan pria paruh baya itu dengan bibir sedikit terangkat. Mereka dengan cepat menghabiskan makanan mereka dan keluar. Wang Xian berdiri dan mengikuti mereka. Anak muda, aku minta maaf. Ketika Wang Xian di pintu membayar $2, bos kios meminta maaf kepadanya. Tidak masalah. Wang Xian memberi isyarat. Ketika dia melihat Direktur Lee dan pria paruh baya itu masuk ke Audi Q7, dia dengan cepat bertanya, "Bos, apakah Anda tahu di mana perikanan terdekat berada?" Perikanan. Bos sedikit terkejut ketika dia menunjuk ke arah di depan mereka. Zona perikanan di Rivertown dapat ditemukan 700 hingga 800 meter di depan. Oh, terima kasih. Wang Xian mengangguk sambil berseri-seri. Audi sudah menuju ke arah yang ditunjuk oleh bos.
Wang Xian segera mengikuti arah yang sama. 2 hari ini, Wang Xian belum pernah ke sana karena dia selalu pergi ke laut untuk berburu. Karenanya, dia tidak memperhatikan peternakan ikan. Wang Xian mempercepat. Benar juga, dia melihat mobil Direktur Li yang diparkir di tepi jalan pada titik balik 1000 meter. Dia berjalan dan melihat peternakan ikan dengan jaring di seluruh laut. Namun, ada tempat yang menonjol tidak jauh dari sana. Wilayah itu merambah ke daratan dengan luas permukaan 40 hektar yang setara dengan lautan mini pedalaman. Namun, wilayah itu dikelilingi oleh purse sen dan bahan-bahan lain sehingga membentuk lokasi geografis terbaik untuk perikanan. Pada saat ini, Direktur Li dan pria parubaya berdiri di pantai, dikelilingi oleh sekelompok pekerja. Beberapa perahu nelayan diparkir di dalam perikanan. Dari kejauhan, dia samar-samar bisa melihat berbagai jenis ikan. Ada begitu banyak ikan di sini. Wang Xian mengarahkan pandangannya yang heran pada perikanan itu. Ini adalah perikanan yang menjadi milik Direktur Li. Menurut apa yang dia katakan, ada 300.000 kilogram ikan di sini. 300.000 kilogram. Itu cukup baginya untuk maju ke tingkat berikutnya. Wang Xian senang, tapi ekspresi yang tampak dingin muncul di wajahnya. Dengan gerakan cepat, dia menuju ke laut di belakang. Dia menemukan tempat terpencil untuk melepas pakaiannya dan memasuki laut. Berubah menjadi naga. Saat dia bergerak, naga surgawi emas yang panjangnya 1 meter mengayunkan ekor naganya dan dengan cepat menuju ke lokasi di mana perikanan berada. Ada banyak varietas ikan di setiap perikanan. Wang Xian berenang dan melewati banyak perikanan. Tapi dia tidak masuk untuk melahap ikan. Pemilik perikanan ini tidak menyinggung perasaannya. Wang Xian tidak akan membahayakan orang lain hanya untuk meningkatkan levelnya. Dia masih memiliki prinsip moral dasar. Namun, dia tidak akan menyisihkan perikanan itu dari Direktur Li. Segera, Wang Xian berenang ke sisi perikanan itu. Melalui air, dia bisa melihat Direktur Li dan pria parubaya di pantai. Mereka benar-benar menggunakan kawat baja. Petik 2. Wang Xian melihat deretan kawat baja di lubang yang mencegah ikan melarikan diri. Wang Xian tertawa kecil. Dia merentangkan cakarnya dan membantingnya dengan keras ke jala. Kakak. Segera, kawat baja itu putus, dan Wang Xian masuk. Voila. Crocker kuning besar, level 0. Energi naga yang dapat diekstraksi, 0,08. Ketika dia baru saja memasuki pertanian, dia melihat Yellow Crocker sekitar 1 kilogram. Senyum muncul di wajahnya. Saat Wang Xian memancarkan Dragon Power-nya, Yellow Crocker besar itu bergidik dan tetap diam dengan segera. Di level 2, kekuatan naganya tidak hanya mencakup area 10 meter, tetapi hewan laut dalam 10 meter, yang levelnya lebih rendah darinya, akan ditindas dan dikendalikan olehnya. Berukuran 1 meter, Wang Xian membuka mulut dan menelan ikan itu. Laut dalamnya sekitar 5 hingga 6 meter. Tidak ada yang akan menemukan Wang Xian di dasar laut. Ayo, bawa beberapa pekerja bersamaku ke laut dan bawa ikan. Ketika mitra dari kedua negara ada di sini, kami juga dapat memperkenalkan ikan kepada mereka. Petik 2. Saat itu, Wang Xian sepertinya mendengar suara Direktur Li. Air laut tidak bisa mengaburkan visinya ketika dia melihat ke atas. Direktur Li dan lelaki parubaya naik perahu nelayan, dan salah seorang pekerja mengemudikan perahu ke tengah laut. Bawa beberapa ikan dari varietas yang berbeda. Direktur Li memerintahkan pekerja di samping. Iya bos. Pekerja itu mengangguk. Dia mengeluarkan jaring dan melemparkannya ke peternakan ikan dengan santai. Tak lama kemudian, puluhan ikan yang dibiakkan seperti ikan bass, Yellow Crocker, kerapu dan ikan buntal ditangkap di internet. Mereka adalah beberapa barang dari perikanan. Bos, ikannya bagus. Saya yakin mereka bisa mendapatkan harga yang bagus tahun ini, kata pekerja yang memegang ikan itu. Baik, tidak buruk. Haha, Direktur Li tertawa. Ketika orang-orang dari kedua negara ada di sini, saya yakin kerja sama kita akan sangat mudah. Aku yakin tidak akan ada masalah. Setelah menandatangani kontrak ini, kami dapat memiliki saluran pasokan kami sendiri. Untuk beberapa tahun ke depan, kami hanya akan menghasilkan uang besar. Pria parubaya itu memuji Direktur Li. Iya, Direktur Li berdiri di atas kapal penangkap ikan dan memandangi perikanan dengan penuh semangat. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi gua Aladinnya. Babak 30, pembantaian dipicu oleh Bun 3. Tanda tangani kontrak.
Wang Xian, yang berada di dasar laut, mengungkapkan nada dingin, setelah mendengar percakapan mereka. Dia mengalihkan pandangannya ke ikan kroker kuning yang padat, ikan bass, ikan kerapu dan ikan puffer di sekitarnya dan menunjukkan senyum tipis. Pembantaian yang dipicu oleh sanggul baru akan dimulai. Ini seharusnya membuat Anda tahu konsekuensi menyinggung saya dan juga tidak terlalu sombong dalam tindakan Anda. Petik 2. Wang Xian menggeser tubuhnya dan mengaktifkan kekuatan naganya. Berbagai jenis ikan berkumpul di sekelilingnya. Menggeser tubuhnya lagi, semua ikan berkumpul ke arahnya. Tempat ini berbeda dari laut karena semua ikan dikemas dalam area kecil. Hampir 300 ton ikan dibiarkan di daerah terbatas ini dan mereka bebas untuk melahapnya. Energi naga yang dapat diekstraksi dari ikan yang dibiarkan sedikit lebih rendah daripada yang dari ikan lainnya. Namun, kekuatan mereka terletak pada jumlah mereka yang besar. Wang Xian menjadi gelisah dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap ikan demi ikan dengan cara yang hiruk-pikuk. Ada beberapa ratus ikan di sekitarnya. Bahkan jika dia melahap satu dengan setiap suapan, itu masih akan memakan waktu lama dalam keadaan normal. Energi naga Wang Xian meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ukuran tubuhnya juga berkembang pesat dari 1 meter di awal menjadi sekitar 1,5 meter. Adapun ikan ditambak ikan, mereka menurun dengan cepat. Hebat, ini terasa sangat enak. Kekuatannya meningkat dengan cepat. Setelah 1 jam, ukuran tubuh Wang Xian telah mencapai hampir 2 meter. Kecepatan melahapnya telah meningkat 10 kali lipat dan mampu melahap selusin ikan per suap. Dan pada saat ini, Direktur Li, yang berada di pantai, masih tidak tahu apa yang terjadi di dalam peternakan ikannya. Ada 6-7 orang yang berdiri di sampingnya di tepi pantai. Orang-orang ini jelas bukan orang Cina dan Direktur Li menemani mereka dengan senyum ceria. Halo semuanya, ini adalah peternakan ikan saya. Ini adalah peternakan ikan terbesar dan terbaik di seluruh River Town. Kami berbeda dari peternakan ikan yang membuat ikan laut di laut. Peternakan kami memiliki kedalaman 5 meter dan ikan yang kami pengembangbiakan memiliki kualitas yang mirip dengan yang berasal dari alam. Petik 2. Kami memiliki ikan kroker kuning, ikan puffer, kerapu, dan ikan bass yang dipelihara di sini. Kami memiliki beberapa di antaranya di sini dan Anda bebas untuk datang dan melihat kualitasnya. Petik 2. Direktur Li berbicara dengan penuh percaya diri kepada sekelompok orang. Di antara kelompok orang ini, 2 lelaki tua berjalan mendekat. Mereka berjongkok, melihat ikan di laut dan sedikit mengangguk. Kualitasnya terlihat bagus dari eksterior. Namun, jika kita akan menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang, kita harus lebih memahami dan lebih detail, kata salah seorang lelaki tua itu kepada Direktur Li. Tentu saja, Direktur Li mengangguk. Kita bisa menangkap ikan dari tempat ini dan meminta koki untuk memasaknya segera. Karena kita akan bekerja bersama, kita harus saling membantu. Pasti tidak akan ada masalah. Petik 2. Bagus. Saya menghargai kejujuran Direktur Li. Jika ikan-ikan itu bermutu tinggi, kami bersedia menandatangani kontrak dengan Anda, seorang warga asing paruh baya tersenyum. Kalau begitu, ikuti aku. Saya percaya bahwa ikan dari peternakan kami tidak akan mengecewakan kalian. Petik 2. Direktur Li membuat pose undangan untuk kelompok itu dan sekelompok orang naik perahu nelayan di tepi laut. Pergi ke pusat dan menangkap selusin ikan untuk ditunjukkan kepada klien kami. Direktur Li berjalan maju dan berkata kepada pekerja di peternakan ikan. Baiklah, bos. Pekerja itu menganggukkan kepalanya, mengoperasikan kapal penangkap ikan dan menuju ke tengah tambak ikan. Tambak ikan ini cukup besar dan mungkin bisa menghasilkan cukup banyak jenis ikan setiap tahun. Jika ikan mereka memenuhi persyaratan kami bisa bekerja dengan mereka. Lagi pula, harga dan kuantitas penawaran mereka sangat menarik. Petik 2. Di papan pancing, kelompok orang asing berbincang pelan dalam bahasa mereka sendiri. Direktur Li memperhatikan ekspresi mereka. Dia melanjutkan, tambak ikan saya dapat membiakkan 4 hingga 500 ton ikan. Untuk tahun ini, jumlah ini sekitar 300 ton. Jumlahnya akan lebih besar tahun depan. Petik 2. Direktur Li, peternakan ikan Anda luar biasa. Semoga saja kita bisa bekerja sama, jawab orang asing. Ini juga harapanku untuk bekerja dengan kalian. Semburan kegembiraan melintas melewati mata Direktur Li. Aku punya restoran yang agak jauh.
Biarkan aku menjadi tuan rumah yang baik dan mentraktir kalian makan mewah di siang hari. Petik 2. Jelas, pasti. Kerumunan tersenyum dan mengangguk. Perahu nelayan tiba di tengah tambak ikan. Direktur Lee memberi isyarat kepada pekerja dan memerintahkan, ambilkan ikan untuk kami. Baiklah, bos. Pekerja itu menganggukkan kepalanya, mengambil jaring besar dan melemparkannya ke depannya. Kerumunan bergerak ke depan kapal untuk melihat lebih dekat. Desir, jaring jatuh dengan cepat ke dalam air dan pekerja dengan cepat menariknya kembali. Namun, dia terkejut ketika dia melihat bahwa jaring itu kosong. Aku tidak menangkapnya. Pekerja itu sedikit malu. Dia tersenyum pada Direktur Lee dan menjelaskan, Direktur Lee, biarkan aku melakukannya lagi. Ikan tidak terkonsentrasi di sini. Petik 2. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Direktur Lee menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu khawatir. Dia melihat ke kerumunan dan menjelaskan, agar ikan memiliki lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan, ikan di peternakan ikan kami tidak terlalu terkonsentrasi. Kerumunan tersenyum dan tidak terlalu peduli. Perahu nelayan bergerak maju beberapa puluh meter. Pekerja itu mengambil jaring dan melemparkannya ke depannya sekali lagi. Desir, ketika jaring ikan jatuh ke dalam air, pekerja itu segera menarik jaring itu kembali. Namun, yang mengejutkannya, dia masih belum menangkap seekor ikan pun. Apa yang terjadi? Pekerja itu bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Ketika Direktur Lee melihat apa yang terjadi, dia juga mengerutkan kening. Apa masalahnya? Bukankah kita dengan mudah menangkap selusin ikan pagi ini? Petik 2. Bos, aku tidak terlalu yakin. Biarkan saya coba lagi. Pekerja itu mengerutkan kening, memilah jaring ikan dan melemparkannya ke lingkungan sekali lagi. Jaring ikan tersebar sempurna di atas air. Pekerja itu tersenyum dan berkata, seharusnya ada ikan kali ini. Namun, ketika dia menarik jaringnya, masih belum ada ikan pun. Kali ini, pekerja itu bahkan lebih terkejut. Direktur Lee juga mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Mengapa tidak ada ikan di daerah ini? Petik 2. Apa yang salah? Mengapa tidak ada ikan meski menebarkan jaring beberapa kali? Ini seharusnya tidak terjadi. Apa yang salah? Keraguan muncul di wajah orang asing itu. Mereka melirik Direktur Lee sebelum melihat peternakan ikan. Mungkin semua ikan berkumpul di lokasi lain. Xiao Hua, mari kita lebih dekat ke tepi. Petik 2. Pekerja itu bingung ketika dia berbicara kepada pria muda yang mengoperasikan kapal itu. Perahu nelayan mendekati tepi dan pekerja itu membuang jaring ikan segera. Guyuran, jaring ikan jatuh ke laut. Setelah menarik jaring, masih belum ada ikan pun. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pekerja itu sangat terkejut dan terkejut. Dia menyebarkan jaring ke daerah sekitarnya beberapa kali lagi tetapi masih muncul dengan tangan kosong. Direktur Lee tertegun. Dia mengerutkan kening, melihat sekeliling dan jelas malu. Bagaimana mungkin tidak ada ikan? Masih banyak dari mereka di pagi hari. Kenapa sekarang tidak ada? Direktur Lee bertanya dengan ekspresi mengerikan. Bos, aku juga tidak tahu. Secara logika, kita harus mendapatkan banyak ikan hanya dengan menarik jaring kita. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi. Pekerja itu tampak seperti dia dianiaya dan jelas tidak senang. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana tidak ada ikan di peternakan ikan sebesar ini? Petik 2. Direktur Lee, di mana ikanmu? Kelompok orang asing mengerutkan kening ketika mereka bertanya kepada Direktur Lee.